Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sofiana, NPM 1913032021. Di sini saya merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia itu meletakkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dalam penyelenggaraan negara. Dalam perkembangannya, UUD 1945 tersebut telah mengalami berbagai corak dan permasalahan yang berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen. Jadi, pada periode pertama kali terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945 pra-amandemen ini, pemerintah Republik Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden, yang dalam mengerjakan tugasnya, presiden itu dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dalam hal ini memiliki wewenang sebagai kepala negara. Selain itu, presiden juga memiliki wewenang sebagai kepala pemerintahan, yang dalam pelaksanaan pemerintahan itu, presiden dibantu juga oleh Perdana Menteri. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan itu berada di tangan rakyat yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua adalah sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan UUD RIS, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang semulanya kesatuan berubah menjadi negara federal atau serikat. Jadi Indonesia itu semula berasal dari satu negara, kemudian berubah menjadi beberapa negara bagian. Sistem pemerintahannya juga ikut berubah, yang awalnya merupakan sistem pemerintahan presidensil, kemudian berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Bisa dikatakan bahwa pemegang kekuasaan kedaulatan rakyat pada Republik Indonesia Serikat ini bukanlah rakyat, melainkan negara. Jadi kekuasaan Republik Indonesia Serikat itu dijalankan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Yang ketiga yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan. Kemudian sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer. Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintah tidak dapat diganggu-gugat, karena kepala negara ini dianggap tidak pernah melakukan kesalahan. Kemudian, apabila Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dianggap tidak representatif, maka Presiden berhak memberhentikan atau membubarkan DPR. Yang keempat adalah sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen. Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perkembangannya itu mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Salah satu tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 ini adalah untuk menata keseimbangan atau check and balance antar lembaga negara. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahap keempat ini memberikan perubahan yang berarti bagi lembaga negara melalui tugas dan kewenangannya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Bisa kita ambil contoh dari struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama adalah struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen. Jadi sebelum amandemen, struktur ketatanegaraan Indonesia itu terdiri dari yang pertama adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dalam hal ini MPR itu merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kekuasaan kedaulatan rakyat. Kemudian di bawah MPR itu ada lembaga tinggi negara, diantaranya Presiden, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan yang terakhir adalah MA atau Mahkamah Agung. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur ketatanegaraan Indonesia sesudah amandemen. Sesudah amandemen, struktur ketatanegaraan Indonesia itu mengalami perubahan. Perubahan tersebut yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang semula merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat. Setelah diadakannya amandemen, MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan MPR itu memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti Presiden, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, kemudian BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, MA atau Mahkamah Agung, dan yang terakhir adalah MK, Mahkamah Konstitusi. Perubahan atau amandemen UUD 1945 bisa ditandai juga dengan terbentuknya Lembaga Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah sebagai utusan daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, ini pada awalnya bermaksud untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperteguh kebangsaan seluruh daerah. Yang selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga negara. Yang pertama adalah MPR. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebelum diadakannya perubahan atau amandemen UUD 1945, MPR itu merupakan lembaga tertinggi negara. MPR merupakan penjelmaan dari kedaulatan rakyat yang memiliki tugas untuk menetapkan undang-undang, menetapkan garis-garis besar haluan negara, memilih presiden, serta melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian, setelah diadakannya amandemen atau perubahan UUD 1945, MPR ini sudah tidak lagi diberikan wewenang atau sebutan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan MPR itu disebut sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sama dengan DPR, Presiden, BPK, Mahkamah Agung, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara yang kedua yaitu adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelum dilakukannya amandemen, kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu berada di tangan Presiden. Kemudian, setelah dilakukannya amandemen, kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu berada di tangan DPR, sedangkan Presiden itu hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Lembaga yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Jadi DPD ini merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk pada UUD 1945 pasca amandemen. Jadi anggota DPD ini ada di setiap provinsi dan setiap provinsi itu mempunyai jumlah wakil yang sama dan dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jika DPR itu dikatakan sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, maka DPD ini merupakan lembaga perwakilan penyalur keberagaman aspirasi dari daerah tersebut. Lembaga negara yang keempat adalah Presiden. Dalam pasal 5 ayat 1 UUD 1945 yang belum diamandemen, Presiden itu memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dari rumusan pasal tersebut, jelas bahwa Presiden bersama dengan DPR itu menjalankan kekuasaan legislatif. Dalam perubahan pertama UUD 1945, MPR ini telah mengubah pasal 5 ayat 1 menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengubah kedudukan dan peranan DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Perubahan ini tidak menyebabkan DPR lebih kuat dari Presiden, karena keduanya lembaga tersebut itu berada dalam kedudukan yang setara. Kemudian lembaga negara yang kelima adalah Dewan Pertimbangan Agung. Jadi sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, pasal tentang DPA ini terdapat pada pasal 16 UUD 1945 yang mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung.
Tugasnya adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Presiden tidak terikat dengan nasihat dan pertimbangan yang diberikan oleh DPA. Kedudukan Presiden dan DPA ini sejajar. Karena pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, maka dalam perubahan pertama UUD 1945, DPA itu dihapus. Sebagai gantinya, Presiden itu mempunyai kekuasaan untuk membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dan kedudukannya itu di bawah Presiden. Dengan kedudukan di bawah Presiden, maka tugas Dewan Pertimbangan tersebut akan lebih efektif dan efisien karena langsung berada di bawah dan koordinasi Presiden. Lembaga negara yang keenam adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi BPK ini merupakan lembaga negara yang berfungsi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Kemudian lembaga negara yang ketujuh yaitu kekuasaan kehakiman. Jadi amandemen UUD 1945 ini melahirkan dua lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Karena sebelumnya kekuasaan kehakiman ini hanya terdiri dari Mahkamah Agung. Demikian tadi sedikit penjelasan tentang sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.